warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat siang dan selamat datang kembali di Learning Journal kali ini. Pada episode hari ini kita akan membahas sebuah topik yang tidak hanya relevan, tetapi juga sangat penting untuk dipahami oleh seluruh masyarakat, khususnya generasi muda dan calon praktisi media. Tema kita hari ini adalah menyelami jurnalisme di Indonesia dan dunia, serta peran jurnalisme investigasi dalam masyarakat demokratis. Di tengah derasnya arus informasi digital, jurnalisme memiliki tugas yang semakin berat, menjaga kebenaran, melawan disinformasi, dan melindungi hak publik atas informasi. Bagaimana kondisi jurnalisme saat ini? Tantangannya apa saja? Dan mengapa jurnalisme investigasi menjadi sangat krusial? Semua akan kita bahas secara lengkap dalam beberapa segmen berikut. Pemirsa, mari kita mulai dari kondisi jurnalisme di Indonesia. Menurut World Press Freedom Index 2025, kebebasan pers Indonesia berada di peringkat 127 dari 180 negara. Angka ini menandakan bahwa ruang kebebasan berekspresi masih sangat rentan, terutama ketika jurnalis memberitakan isu yang sensitif. Beberapa tantangan utama yang terjadi saat ini meliputi, yang pertama, tekanan hukum dan regulasi. Masih banyak jurnalis yang menghadapi ancaman kriminalisasi melalui Undang-Undang ITE, pasal pencemaran nama baik, dan aturan yang sering multitafsir. Kondisi ini sering membuat jurnalis mengalami self-censorship, yaitu menahan diri untuk tidak mengangkat isu tertentu demi menghindari resiko hukum. Yang kedua, kekerasan dan intimidasi. Aliansi Jurnalis Independen atau AJI mencatat meningkatnya kasus intimidasi, kekerasan saat peliputan, hingga penyerangan digital terhadap jurnalis. Bahkan, jurnalis perempuan menghadapi resiko tambahan berupa pelecehan atau doxing. Lalu yang ketiga ada dampak ekonomi media. Transformasi digital mendorong media cepat beralih ke platform online. Namun, ini juga membuat mereka bergantung kepada iklan dan klik. Akibatnya, banyak media lebih mengejar clickbait daripada kualitas. Lalu yang keempat, menurunnya kepercayaan publik. Fenomena hoax dan banjirnya informasi membuat masyarakat semakin sulit membedakan berita yang kredibel dan rumor. Sayangnya, kondisi ini berefek pada menurunnya kepercayaan terhadap media arus utama. Namun, meski banyak tantangan, jurnalisme Indonesia masih memiliki kekuatan. Munculnya media kolaboratif, liputan mendalam, dan praktik jurnalisme data yang semakin berkembang. Secara global, jurnalisme juga dihadapkan pada tekanan yang tidak kalah berat. Berdasarkan laporan RSF, lebih dari setengah populasi dunia hidup di negara yang persnya tidak bebas. Banyak jurnalis mengalami penahanan, penyekapan, serangan cyber, hingga pembatasan akses internet. Meskipun begitu, dunia juga menyaksikan perkembangan luar biasa melalui kerja kolaboratif internasional. Contohnya, ICIJ, International Consortium of Investigative Journalists, yang melakukan investigasi lintas negara, dan juga teknologi digital yang membuka akses pada big data, dokumen bocor, hingga open source intelligence. Dengan kata lain, jurnalisme global kini berada di titik kritis. Tekanan semakin besar, namun kemampuan investigasi semakin kuat. Pemirsa, jika jurnalisme adalah pilar keempat demokrasi, maka jurnalisme investigasi adalah pondasi terkuatnya. Jurnalisme investigasi berbeda dari liputan harian biasa. Ia tidak hanya melaporkan apa yang terjadi, tetapi menelusuri apa yang sengaja disembunyikan. Beberapa peran penting lainnya adalah, yang pertama, watchdog terhadap kekuasaan. Jurnalisme investigasi berfungsi sebagai pengawas independen yang meneliti praktik korupsi, pelanggaran kekuasaan, serta penyimpangan publik. Lalu yang kedua ada menjalin transparansi dan hak publik. Investigasi mengungkap dokumen, kesaksian, dan bukti yang memberikan masyarakat akses terhadap informasi penting lainnya. Informasi yang mungkin tidak pernah muncul tanpa riset mendalam. Lalu yang ketiga ada mendorong reformasi dan perbaikan sistem. Banyak regulasi berubah, pejabat ditindak, atau kasus besar terbuka karena hasil investigasi jurnalistik. Lalu yang keempat ada menguatkan partisipasi publik. Ketika fakta dibuka secara transparan, masyarakat menjadi lebih kritis dan sadar untuk mengawasi pemerintah. Jurnalisme investigasi pada dasarnya adalah penjaga moral negara, dan tanpa itu, demokrasi akan kehilangan keseimbangannya. Dampak
Dampak jurnalisme investigasi sudah terbukti dari dalam banyak peristiwa besar di dunia. Di Indonesia, ada kasus korupsi IKTP. Investigasi majalah Tempo membuka skandal korupsi bernilaian triliunan rupiah. Hasil liputan ini kemudian mendorong KPK melakukan penyidikan yang akhirnya menyeret banyak pejabat besar. Kasus internasionalnya ada Panama Papers, melibatkan lebih dari 300 jurnalis di dunia. Dokumen bocor ini mengungkapkan praktik penghindaran pajak oleh tokoh-tokoh besar dunia. Dampaknya sangat luas, mulai dari pengunduran diri pejabat negara hingga reformasi kebijakan pajak internasional. Kedua contoh ini menunjukkan satu hal, yaitu jurnalisme investigasi memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Meski penting, jurnalisme investigasi menghadapi tantangan berat seperti ancaman hukum dan intimidasi, risiko fisik dalam peliputan, serangan digital, minimnya dana investigasi, dan tekanan bisnis media untuk menghasilkan berita cepat daripada berita yang mendalam. Namun, masa depannya tetap cerah. Teknologi seperti data journalism, AI berbasis analisis dokumen, OCNT, serta kolaborasi antar redaksi membuka peluang baru bagi jurnalis untuk bekerja lebih cepat, lebih presisi, dan lebih aman. Dengan dukungan publik, jurnalisme investigasi tidak hanya akan bertahan, tetapi justru semakin berkembang menjadi benteng informasi yang penting dalam kehidupan modern. Pemirsa, demikian pembahasan kita hari ini mengenai jurnalisme dan peran investigasi dalam masyarakat demokratis. Dari kondisi Indonesia, dinamika global, hingga contoh kasus nyata, semuanya menunjukkan bahwa jurnalisme memegang peran vital dalam menjaga keadaan dan transparansi. Saya Aisyah Nur Hakim pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan Learning Journal kali ini. Sampai bertemu dalam Learning Journal selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.